Indonesia adalah negara maritim dengan luas wilayah laut yang lebih besar daripada daratan. Terletak di Asia Tenggara, di Khatulistiwa, dan berada di antara dua benua serta dua samudra. Karena letaknya Indonesia terletak di atas tiga lempeng tektonik besar utama, sehingga rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Evori Bululung mengatakan, algoritma data mining dapat memprediksi dampak gempa bumi berdasarkan data seismik yang pernah terjadi dan dampak gempa dipengaruhi oleh beberapa karakteristik atau kondisi gempa yang terjadi. Selain itu, penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Sandi Fajar Radiansyah mengatakan algoritma Naive Bayes Classifier memiliki tenaga yang cukup tinggi untuk proses klasifikasi. Dapat melakukan pengujian sebanyak 13.106 terhadap data sampel, menghasilkan nilai akurasi terkecil sebanyak 78% dan akurasi terbesar sebanyak 91,60%. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan data mining pada data gempa bumi dalam menentukan potensi tsunami di Indonesia. Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teknik data mining pada data gempa bumi di Indonesia guna mengidentifikasi pola dan karakteristik gempa yang berkaitan dengan potensi terjadinya tsunami. Adapun landasan teori sebagai berikut. Data mining adalah data bagaimana mencari data yang tersedia untuk menciptakan sebuah model, lalu memanfaatkan model tersebut untuk mengenali pola data lain yang tidak tersedia di dalam basis data yang tersimpan. Selanjutnya, algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC merupakan algoritma klasifikasi statistik di mana digunakan untuk melakukan prediksi secara probabilitas atau kemungkinan pada anggota suatu kelas. Dasar dari NBC merupakan teorema Bayes di mana mempunyai kemampuan untuk melakukan klasifikasi. Gempa bumi merupakan sebuah peristiwa berguncangnya bumi dikarenakan pergerakan atau pergeseran lapisan batuan yang berada di kulit bumi yang tiba-tiba dikarenakan pergerakan lempengan tektonik. Terakhir, tsunami merupakan pergerakan air yang diakibatkan dari permukaan laut secara vertikal. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Tahapan metode penelitian dimulai dari formulasi masalah hingga sampai kesimpulan. Yang pertama, formulasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pengolahan data. Yang keempat, penyajian data. Dan yang kelima, hasil dan kesimpulan. Selanjutnya ada data dan pembahasan. Data gempa bumi, di mana A, jarak dari pantai merupakan jarak pusat gempa yang terjadi ke bibir pantai atau daratan yang paling dekat. Selanjutnya, di mana kedalaman merupakan kedalaman dari pusat gempa yang terjadi hingga ke permukaan air pada laut. Yang ketiga, skala. Skala merupakan skala Richter atau kekuatan yang terjadi pada gempa bumi yang tercatat BMKG. Untuk menguji data yang sudah didapatkan, diperlukan data uji untuk melihat dampak yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Data uji tersebut berbukti jarak dari pantai, yaitu jauh, kedalaman yaitu dalam, skala yaitu sedang, dan tahun 2019. Mari kita mencari efek yang ditimbulkan. Selanjutnya, mencari efek yang ditimbulkan dari data uji dengan menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Hasil klasifikasi untuk data uji tersebut adalah tidak berpotensi. Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa data uji dengan atribut jarak dari pantai sama dengan jauh, kedalaman yaitu dalam, skala yaitu sedang, efek yaitu tidak berpotensi, dan tahun 2019 diklasifikasikan sebagai tidak berpotensi untuk tsunami dengan menggunakan algoritma NBC. Selanjutnya, hasil dari data uji terlihat jarak dari pantai jauh, kedalaman dalam, skala sedang, tahun 2019, yaitu hasilnya efeknya tidak berpotensi. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil uji dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dengan menerapkan algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC pada data gempa bumi terhadap potensi tsunami di Indonesia bisa mengetahui kemungkinan efek yang diakibatkan pada gempa bumi tersebut. Dengan data uji gempa bumi yang telah diuji, coba menggunakan penerapan algoritma Naive Bayes Classifier atau NBC menghasilkan potensi tsunami yaitu tidak berpotensi.
Demikian presentasi dari kami tentang penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.